kemudahan akses informasi. And Journalist Awards 2023. Wujud nyata kolaborasi PLN dengan Insan Media. Bergerak seirama menyajikan informasi yang tepat, akurat, dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Para sahabat PLN dan Bakapos dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita berjumpa kembali di sore hari ini. Semoga sehat selalu dan tetap semangat puasanya sampai kita merayakan kemenangan kita di Hari Raya Idul Fitri nanti. Dan pada kesempatan sore hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita tentang hadis-hadis yang akan saya bacakan. Sekarang saya ingin membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, "Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengabarkan kepada kita sesungguhnya di antara yang kalian ditemukan manusia dari ucapan nubuwah, ucapan kenabian dahulu kala. Apa ucapan kenabian dahulu kala? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak ada rasa malu, silakan berbuat apa yang kamu lakukan. Maka hadis ini adalah hadis yang berisikan tentang kabar bahwasanya orang yang tidak punya malu pasti akan berbuat sesukanya. Yang kedua, ini juga adalah hadis yang menjelaskan atau menyindir atau memberikan peringatan yang keras bagi orang yang tidak punya malu. Karena orang yang tidak punya malu pasti dia akan berbuat sesukanya. Dan syariat Islam mengajarkan kita untuk malu, mengajarkan kita untuk memiliki etika, memiliki adab, bagaimana kita itu harus ada rasa malu dalam berbuat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk memiliki rasa malu karena malu adalah syu'batu minal iman, kata Rasulullah SAW. Malu adalah bagian dari iman. Makanya orang yang beriman itu pasti ada rasa malunya. Mereka tidak akan mungkin mau melakukan sesuatu, sebuah kejelekan atau sebuah yang dianggap aib, kemudian diketahui oleh manusia. Justru itulah bagian dari keimanan. Berbeda dengan orang-orang fasik, orang-orang yang tidak beriman, mereka tidak memiliki merasa malu. Mereka akan berbuat dengan sesukanya, yang itu merupakan bertentangan dengan syariat Islam. Justru kita diperintahkan untuk memiliki rasa malu. Tidak boleh kita berbuat seenaknya tanpa ada rasa malu sedikit pun. Maka dalam Islam pun Rasulullah SAW pernah menjelaskan tentang ada seorang sahabat yang bertanya tentang definisi dari albir, definisi dari ism.
definisi dari kebaikan dan definisi dari dosa. Maka Rasulullah menjelaskan bahwasanya yang namanya albir, ya, yang namanya kebaikan adalah matma'anna ilahi nafsu, adalah apa yang membuat jiwamu tenang. Sedangkan dosa adalah apa yang membuat jiwamu gelisah, ya. Kemudian wakarih ta'ayatoli alaihin nas, bahwasanya di antara ciri-ciri dosa adalah apa yang membuat kamu gelisah atau kamu malu kalau seandainya diketahui manusia. Nah, orang-orang yang beriman, mereka itu ada rasa malunya ketika dosanya diketahui oleh manusia, dan itu tidaklah merupakan ciri-ciri kemunafikan. Karena zaman sekarang orang-orang, ya, dengan tidak ada rasa malunya menceritakan dosa-dosanya atau mengumbar-ngumbar dosa-dosanya. Kita lihat tayangan-tayangan misalnya di YouTube, ya. Di YouTube itu tidak ada lagi sensornya, tidak ada lagi pembatasan. Orang mau berbicara apa saja tidak ada disensor. Kadang seorang itu menceritakan maksiatnya dengan secara terang-terangan, tidak ada rasa malu, ya. Kemudian dia menceritakan dia misalnya pernah berzina tanpa ada rasa malu. Ini adalah suatu adab yang buruk yang merupakan ciri-ciri orang fasik. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu adalah memiliki sifat menutupi aib dan memiliki nama, ya, yang menutupi aib manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala itu akan mengampuni dosa kita selama kita tidak, ya, menjaharkan, ya, terang-terangan dalam melakukan dosa. Ya, bagaimana terang-terang melakukan dosa? Dia melakukan, kata Rasulullah SAW, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan memaafkan dosa manusia, hambanya, selama dia tidak terang-terangan. Bagaimana terang-terangan itu? Dia misalnya, kata Rasulullah SAW, malam hari dia berbuat maksiat, pagi hari dia ceritakan kepada orang-orang, aku tadi melakukan ini dan melakukan itu. Atau dia pagi harinya melakukan maksiat, kemudian malam harinya dia ceritakan kepada orang, aku melakukan ini, melakukan itu. Maka ini adalah orang-orang yang terang-terangan dalam berbuat dosa. Alamat Allah tidak mengampuni dosanya. Sedangkan bagi orang yang dia, ya, menyembunyikan dosanya, ya, karena dia malu, itu justru merupakan tanda keimanan. Tidak mau menceritakannya, bukan kemunafikan. Karena orang zaman sekarang kalau kita misalnya ditanya, apakah kamu pernah berzina? Dia bilang, ada dosa munafik kamu, kata mereka, ya. Kamu tahulah saya kamu. Untuk apa menceritakan itu? Apalagi kalau orang sudah bertaubat, seperti orang yang tidak memiliki dosa. Walaupun dia pernah berzina, kalau dia bertaubat, seolah-olah dia tidak memiliki dosa. Untuk apa diceritakan? Ya, bukankah kita ada rasa malu untuk menceritakan dosa kita? Tetapi ini secara terang-terangan dia menceritakan dosanya kepada orang-orang tanpa ada rasa malu. Ini ciri orang fasik, ciri-ciri orang-orang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat Bangkapos dan PLN dimanapun berada, hendaklah kita memiliki rasa malu dalam hidup ini. Bukan menjadi seperti orang-orang fasik yang tidak memiliki rasa malu. Termasuk ciri-ciri wanita soleh adalah orang yang memiliki malu, ya. Tidak mau mereka, ya, wanita-wanita soleha itu untuk membaur dengan laki-laki seenaknya. Mereka menjaga jaraknya, ya. Rasulullah SAW sangat menjaga rasa malu dalam diri kita. Bahkan Al-Quran menyuruh para laki-laki untuk menundukkan pandangannya karena rasa malu. Begitu juga wanita untuk menundukkan pandangannya agar ada rasa malu pada dirinya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan saf terbaik wanita adalah yang paling belakang. Kenapa? Karena semakin dia malu, semakin bagus. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan tentang wanita-wanita yang dipingit adalah wanita yang terbaik. Yang semakin mereka jauh dari laki-laki, dia semakin baik. Karena dia menjaga rasa malunya dan Allah pun akan menjaganya. Maka hiasi diri kita dengan rasa malu, karena malu adalah simbol keimanan, di mana di zaman sekarang hampir semua orang tidak ada rasa malu lagi, ya, dalam berbuat dosa, dalam maksiatan, bahkan mereka berbangga-bangga untuk berbuat dosa. Maka kita harus menutupi dosa kita dan kita harus memiliki rasa malu, karena malu adalah syu'batun minal iman. Dan kata Rasulullah SAW, kalau kamu tidak punya rasa malu, silakan berbuat sesukamu, karena memang orang yang tidak malu, mereka tidak ada lagi etika. Mereka akan terabas semuanya, hal dan haram, dan tidak peduli dengan ucapan manusia. Maka yang sebenarnya adalah musibah di atas musibah yang menunjukkan rendahnya iman seseorang. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.